Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4496-4497. Sementara itu, di markas besar aliansi penyegel iblis, Zhuo Tianzeng terpaku melihat apa yang terjadi, wajahnya penuh keterkejutan. Ini, bagaimana mungkin bisa seperti ini? Dia tidak menyangka bahwa Penatua Chu, yang terkenal dengan kecerdasannya dan strategi ala Zhuge Liang, ternyata terjebak dalam rencana Xiao Jian. Ternyata, Xiao Jian sama sekali tidak berniat mengkhianati ayahnya. Dari awal, dia hanya memanfaatkan aliansi penyegel iblis. Bangsat-bangsat ini, aku akan memimpin pasukan sendiri untuk menghancurkan kekaisaran Xiao. Zhuo Tianzeng berteriak marah. Namun, Pangeran ke-10 hanya melirik Zhuo Tianzeng dengan dingin dan berkata, bodoh. Setelah mengatakan itu, Pangeran ke-10 tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia tidak pernah berada di sana. Pangeran ke-10, Pangeran ke-10. Zhuo Tianzeng memanggil-manggil, tetapi tidak ada respons sama sekali. Pada saat yang sama, di dalam ibu kota kekaisaran Xiao, para kultivator dari aliansi penyegel iblis telah mengalami kekalahan besar. Sebagian besar telah terbunuh atau melarikan diri. Ketua Sekte Zhou berlari sejauh ratusan mil, diikuti erat oleh Tian Luo dan Tian Sha. Mereka merasa bahwa menjadi bawahan Ketua Zhou ternyata cukup menyenangkan. Setidaknya, dalam situasi berbahaya, dia selalu menjadi orang pertama yang melarikan diri, memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertahan hidup. Sementara itu, Xiao Jian mendekati Xiao Feng dan Yu Wenqiang bersama dengan kultivator tua di sisinya. Perdana Menteri Yu, mohon maaf atas perilaku saya sebelumnya, kata kultivator tua itu sambil membungkuk hormat. Tuan, Anda terlalu sungkan, jawab Yu Wenqiang cepat, melambaikan tangannya. Kakak, Perdana Menteri Yu, aliansi penyegel iblis telah mencoba menghubungiku sebelumnya. Aku tidak melaporkan hal ini kepada Ayahanda Kaisar agar bisa membuat mereka lengah. Sekarang, setelah kekalahan besar mereka, aliansi penyegel iblis tidak akan menjadi ancaman bagi kekaisaran Xiao dalam waktu dekat, jelas Xiao Jian. Pangeran kedua, saya sungguh minta maaf karena telah salah paham terhadap Anda. Saya benar-benar pantas mati. Yu Wenqiang merasa bersalah dan hendak berlutut. Namun, Xiao Jian dengan cepat menahannya. Perdana Menteri Yu, Anda melakukan semua ini demi kekaisaran Xiao dan rakyatnya. Anda sama sekali tidak bersalah. Tolong bawa saya untuk bertemu dengan Ayahanda Kaisar agar saya dapat menjelaskan semuanya. Setelah itu, saya akan kembali ke kota Changlang. Xiao Jian merasa bahwa meskipun dia telah membantu kekaisaran Xiao mengusir aliansi penyegel iblis, dia perlu segera kembali ke kota Changlang untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut. Adikku, karena kau sudah kembali, mengapa tidak tinggal di ibu kota? Di sini lebih nyaman dibandingkan kota Changlang yang terpencil, dengan sumber daya yang jauh lebih melimpah, kata Xiao Feng. Aku akan berbicara dengan Ayahanda Kaisar. Sebagai sesama pangeran, Ayahanda tidak boleh membedakan perlakuan terhadap kita. Xiao Feng merasa bersalah atas ketidakadilan yang dialami oleh Xiao Jian. Dia bahkan bersedia menyerahkan gelar putra mahkota kepada Xiao Jian jika itu yang diperlukan. Bagi Xiao Feng, gelar putra mahkota bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Dia hanya memikul tanggung jawab itu karena mengira dirinya adalah satu-satunya pangeran kekaisaran Xiao. Sekarang, dengan keberadaan Xiao Jian, Xiao Feng merasa lega. Dia ingin menghabiskan waktu dengan Su Qingyue sebagai pasangan kultivasi, hidup tenang, dan fokus pada pelatihan mereka. Kakak, kau, Xiao Jian belum selesai berbicara ketika tiba-tiba terdengar ledakan besar. Boom, boom, sebuah aura mengerikan melesat di udara, langsung mengarah ke mereka. Semua orang tertegun melihat kekuatan yang begitu dahsyat. Apakah ini kultivator kuat dari aliansi penyegel iblis? Yu Wenqiang bertanya sambil mengerutkan alisnya. Master Wu Liang, ini giliran Anda, kata Xiao Jian kepada kultivator tua di sisinya, merasa bahwa situasinya menjadi genting. Amitabha, biarkan saya yang menghadapinya, jawab Master Wu Liang dengan tenang. Dia berdiri di depan semua orang, menyatukan kedua telapak tangannya, dan mulai melantunkan mantra dengan tenang. Namo Amitabha, Dewa Surga tak terkalahkan. Setelah itu, cahaya emas mulai terpancar dari tubuh Master Wu Liang, membentuk penghalang emas yang melingkupi semua orang untuk melindungi mereka. Namun, pada saat yang sama, aura mengerikan itu tiba tepat di depan mereka. Boom! Suara ledakan yang sangat keras terdengar, dan penghalang emas itu langsung hancur tanpa perlawanan sedikit pun. Semua orang terhempas jauh akibat kekuatan yang dahsyat ini, terlempar sejauh puluhan mil sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan keras. Bangunan-bangunan dalam radius puluhan mil langsung hancur menjadi abu.
Bahkan rakyat yang bersembunyi di ibu kota tak mampu bertahan, tubuh mereka lenyap menjadi debu akibat tekanan luar biasa dari kekuatan tersebut. Semua orang tampak terkejut, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Bahkan ruangan tempat Ji Yun melindungi Dev berubah menjadi abu. Tubuh keduanya terlempar jauh. Dev, yang semula pingsan, tersadar dari ketidaksadarannya, meski tubuhnya masih terasa lemah. Tuan Chen, Xiao Feng bergegas maju untuk melindungi Dev. Yu Wenqiang juga segera berdiri di depan Xiao Feng dan Dev, alisnya berkerut dalam. Tiba-tiba, ruang angkasa bergetar hebat, dan sebuah sosok muncul dari kehampaan. Sosok itu perlahan menjadi jelas, seorang anak kecil berusia belasan tahun dengan wajah polos dan lollipop di tangannya berdiri di depan mereka. Anak itu tidak lain adalah Pangeran ke-10, yang sebelumnya menghilang dari markas aliansi penyegel iblis. Apakah aura mengerikan tadi berasal dari anak ini? Semua orang tampak bingung dan heran. Ketika anak itu perlahan melangkah mendekat, tekanan besar seperti gunung menghantam mereka. Napas semua orang tersengal-sengal, dan mereka mulai merasa sesak. Pada saat itu, mereka akhirnya menyadari bahwa aura mengerikan tadi memang berasal dari anak kecil ini. Siapa sebenarnya orang ini? Dia mampu merobek ruang dan tiba-tiba muncul di sini. Apakah aliansi penyegel iblis memiliki kultivator tingkat ahli abadi? Yu Wenqiang bergumam dengan cemas. Dev menatap anak itu dengan mata penuh kewaspadaan. Cahaya merah memancar dari dahinya. Ini bukan tubuh asli, anak ini hanya merupakan manifestasi dari roh ilahi, kata Dev setelah menggunakan mata Tianming untuk mengamati. Fakta bahwa ini hanyalah roh ilahi menjelaskan bagaimana anak itu bisa muncul secara tiba-tiba dari kehampaan. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa hanya dengan manifestasi roh ilahi, anak ini mampu memancarkan aura yang begitu dahsyat. Apa jadinya jika tubuh aslinya muncul? Mata Tianming, seorang kultivator kecil di tingkat alam kesengsaraan, tetapi mampu memiliki kemampuan ilahi seperti ini. Pangeran ke-10 menatap langsung ke Dev, menyadari bahwa dia sedang diamati oleh kemampuan khusus itu. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau dari aliansi penyegel iblis? Master Wu Liang bertanya dengan tegas. Anak itu menjilat lollipopnya, lalu menggelengkan kepala. Aku bukan dari aliansi penyegel iblis. Mendengar jawaban itu, semua orang merasa lega. Jika anak ini bukan dari aliansi penyegel iblis, situasinya mungkin bisa dikendalikan. Namun, anak itu kemudian melanjutkan, meski aku bukan dari aliansi penyegel iblis, aliansi itu adalah milikku. Kata-kata itu langsung membuat mereka yang baru saja merasa lega kembali tegang. Mereka tahu bahwa pemimpin aliansi penyegel iblis adalah Zhuo Tianzeng. Tetapi mungkinkah anak ini sebenarnya adalah dalang di balik semuanya? Pangeran ke-10 mengangkat tangannya, dan aura dahsyat muncul lagi. Seperti kilat, serangan itu langsung melesat ke arah Dev dengan kecepatan luar biasa, menunjukkan bahwa targetnya sangat jelas. Melihat ini, wajah Xiao Feng berubah drastis. Dengan panik, dia berteriak, "Perdana Menteri Yu, lindungi Tuan Chen." Dia tahu betul bahwa kekuatannya tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Sementara itu, Xiao Jian menoleh kepada Master Wu Liang dan berkata, "Master Wu Liang, ini giliran Anda lagi." Master Wu Liang hanya bisa menghela napas dalam hati. Amitabha, gumamnya. Dia baru saja terlempar akibat serangan pertama, dan sekarang dia harus menghadapi serangan lain yang bahkan lebih mengerikan. Bersambung.